Bagaimana kemudian Kementerian Agama ini melakukan kerja-kerja bersama dengan ormas Islam untuk menangani situasi atau mungkin tantangan toleransi yang ada di Indonesia. Kita baru saja melaksanakan pesta demokrasi ya. Pemilihan presiden dan juga legislatif. Kita tidak mendengar atau kalaupun ada saya kira sangat tidak signifikan ya isu tentang politik identitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Selamat datang di serial podcast Mitra Umat Islam, program terbaru yang dipersembahkan oleh Direktorat Penerangan Agama Islam Kementerian Agama. Di podcast ini, saya Sarah Modika akan berbincang dengan banyak tokoh mulai dari pembuat kebijakan sampai akademisi terkait dengan organisasi keagamaan Islam di Indonesia. Dan untuk episode pertama ini sangat spesial karena kita kedatangan Bapak Profesor Dr. Kamarudin Amin selaku Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dari Kementerian Agama. Beliau sudah hadir di hadapan kita. Terima kasih sebelumnya karena sudah meluangkan waktu di dalam podcast kami. Kita akan berbincang mengenai organisasi Islam di Indonesia ya. Dan untuk podcast ini Bapak akan akan sharing mengenai bagaimana kemudian ormas itu sebagai sebuah instruktur sosial keagamaan di Indonesia ini bisa menjaga toleransi dan juga kerukunan di multikultural negara kita, bangsa kita. Dan mungkin saya ingin mengetahui lebih awal bagaimana sebenarnya kalau dari kesejarahannya nih menurut Pak Kamarudin, ormas Islam di Indonesia itu seperti apa sih terbentuknya? Oh ya, jadi ormas Islam di Indonesia itu hadir di Indonesia itu sebelum Indonesia merdeka ya. Jauh sebelum kita merdeka, mereka sudah mengabdi, mereka sudah membina masyarakat gitu ya. Misalnya kita kenal ada yang paling tua, saya kira ada Sarekat Islam ya, itu berdiri tahun 1905 ya. Kemudian ada Muhammadiyah tahun 1912, ada Al-Irsyad 14 kalau nggak salah, 1914, terus ada lagi Matlaul Anwar 1916, ada NU 1926, ada Al-Wasliyah dan seterusnya. Jadi mereka ini adalah ormas keagamaan yang telah membimbing umat, membina masyarakat jauh sebelum Indonesia merdeka. Sehingga kontribusinya tentu sangat fundamental karena sebelum Indonesia merdeka mereka sudah punya infrastruktur sosial begitu. Kemudian pasca Indonesia mereka terus berkiprah, mereka terus mengembangkan pengabdiannya dalam berbagai hal, baik dalam bidang pendidikan, dalam bidang dakwah, ya, dalam bidang sosial dan seterusnya. Jadi saya kira mereka ini, saya memang yang sering menyebutnya sebagai infrastruktur sosial Indonesia gitu. Jadi tampaknya dalam negara bangsa yang sangat multikultural ini, kita tidak hanya butuh infrastruktur fisik, tapi infrastruktur sosial itu tidak kalah pentingnya. Dan mereka ini adalah infrastruktur sosial yang sangat fundamental. Karena mereka lah yang bersinergi, berkolaborasi bersama dengan pemerintah untuk menciptakan Indonesia yang damai, Indonesia yang tenang, yang peaceful, yang toleran, bahkan demokratis, dan seterusnya. Jadi ada share vision dan share values dari ormas-ormas keagamaan ini yang selama ini menurut saya berkontribusi sangat fundamental ya dalam kehidupan kita berbangsa bernegara. Kalau melihat dari sejarahnya ternyata dari sebelum kemerdekaan ya Pak, kemudian lebih menjamur lagi setelah kemerdekaan dan juga sampai sekarang. Kalau menurut Bapak sendiri bagaimana sih, adakah dinamika perubahan perannya dari periode itu sampai sekarang? Secara umum sih sama ya, cuma dikembangkan dan diperkuat saya kira ya. Jadi mereka itu kan berkhidmat dalam bidang pendidikan, dalam bidang sosial, bahkan juga dalam bidang ekonomi. Jadi mereka ini telah membina masyarakat secara masif ya. Infrastrukturnya sangat kokoh karena sudah tersebar di seluruh Indonesia. Jadi cabangnya itu sudah di seluruh Indonesia. Nah, setelah Indonesia merdeka, muncul juga banyak sekali ormas-ormas keagamaan ya tujuannya saya kira sama. Jadi
Inilah saya sering menyebutnya sebagai characteristic feature of Indonesian Islam. Jadi kekhasan Islam Indonesia itu karena Indonesia memiliki fondasi sosial yang sangat kuat, yang bisa memperkuat atau menjaga diversity kita, yang bisa menjaga keragaman kita, dan kebetulan juga alhamdulillah mereka ini, ormas-ormas ini adalah ormas-ormas keagamaan yang moderat gitu. Jadi mereka moderat sehingga sesuai dengan visi atau ideologi bangsa ini. Sehingga sinergi ya, ada sinergi produktif yang sangat luar biasa antara pemerintah dan masyarakat. Karena kita punya ideologi Pancasila, mereka juga menjadikan Pancasila sebagai ideologinya gitu. Jadi ada share vision ya, ada visi bersama, ada share values, dan share ideologis yang menjadi pedoman dan menjadi panduan kita bersama dalam proses berbangsa bernegara ini. Pak, tadi sebagaimana Pak Kamarudin juga sudah menjelaskan bahwa keberadaan ormas Islam ini kan sebenarnya juga berkontribusi ya, atau yang mensupport untuk kondisi Indonesia sendiri yang sangat plural. Tapi dengan pluralitas itu sendiri kan juga di Indonesia banyak sekali tantangan, dia dari culture yang berbeda atau dari ideologi yang berbeda, baik itu di dalam Islam maupun di luar Islam. Dan bagaimana kemudian Kementerian Agama ini melakukan kerja-kerja bersama dengan ormas Islam untuk menangani ya situasi atau mungkin tantangan toleransi yang ada di Indonesia. Ya tadi itu yang saya katakan bahwa karena kita punya visi yang sama, ya we have a shared vision dengan mereka, dan kebetulan juga artikulasi keberagamaan yang dikembangkan oleh ormas-ormas ini sejalan dengan visi pemerintah. Pemerintah Jokowi Ma'ruf sekarang punya program apa yang disebut dengan moderasi beragama ya, yang leading sektornya adalah Kementerian Agama. Nah, ini bersama dengan ormas, dan di ormas-ormas keagamaan kita itu sudah lama sesungguhnya dijalankan juga. Nah, sekarang kita tinggal sinergi saja. Jadi dalam hal menjaga diversity, ya merawat keragaman, pluralitas, nilai-nilai demokrasi, termasuk juga menghargai perbedaan, itu adalah nilai yang menjadi perjuangan bersama gitu. Jadi NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Al-Irsyad, Matlabul Anwar, dan lain-lain itu juga punya visi yang sama sesungguhnya. Nah, kita bekerja bersama untuk menjaga ini, karena tantangan Indonesia, tantangan kita lah hari ini ya, bukan hanya persoalan perbedaan kita, persoalan diversity atau pluralitas, tapi persoalan globalisasi. Persoalan globalisasi, persoalan teknologi informasi, itu juga tantangan tersendiri, karena masyarakat kita itu bisa mengakses informasi, pengetahuan, apa saja terkait dengan dunia, sehingga sedikit banyak tentu berpotensi untuk mendisrupsi ya, berpotensi untuk mempengaruhi cara pandang, sikap, perilaku, keberagamaan umat kita. Dan oleh karena itu kita harus terus bersama nih, pemerintah, ormas, menjaga ideologi bangsa, menjaga moderasi beragama kita, menjaga suasana sosial politik kita yang harus saling menghormati, saling menghargai, dan seterusnya. Dan selama ini peran itu telah dimainkan secara sangat luar biasa menurut saya, keren sekali ya menurut saya, karena contoh sederhana yang mungkin tidak berlebihan kalau kita melihat contoh terakhir ya, bahwa kita baru saja melaksanakan pesta demokrasi ya, pemilihan presiden dan juga legislatif. Kita tidak mendengar, atau kalaupun ada saya kira sangat tidak signifikan ya, isu tentang politik identitas, isu tentang potensi kekerasan yang menggunakan simbol-simbol atau nilai-nilai simbol-simbol agama gitu. Ini menurut saya sebuah kebanggaan, dan saya tentu sangat happy sekali. Dan ini saya kira tidak lepas dengan usaha sinergis kolaboratif antara pemerintah dengan civil society ya, dengan masyarakat kita. Dan saya kira inilah yang patut kita banggakan, sekaligus menjadi tantangan untuk kita terus merawatnya. Karena kita tidak ada yang bisa menjamin kalau 5 tahun, 10 tahun ke depan kondisinya akan terus begini. Karena gempuran media sosial, gempuran globalisasi yang bisa berpenetrasi masuk kemanapun, dan itu bisa diakses oleh anak-anak kita semuanya. Tidak ada yang bisa jamin kalau kondisi sekarang bisa seperti sekarang 5-10 tahun ke depan gitu. Jadi harus melakukan langkah-langkah antisipatif. Kementerian Agama dan Ormas harus selalu bersama-sama. Ya.
bersyukur sekali ya Pak ya, karena kemarin pesta demokrasinya mungkin lebih lebih tenang dibanding periode sebelumnya yang memang menggunakan simbol agama kan untuk menaikkan suara. Tapi Bapak tadi cerita mengenai salah satu program yang dijalankan oleh Kemenak dan Ormas Islam itu mengenai moderasi beragama. Kalau boleh dijelaskan Pak, sebenarnya seperti apa gitu moderasi beragama yang digaungkan oleh pemerintah? Ya, jadi sebenarnya ini sudah kita menjelaskannya secara masif, intensif ya di seluruh Indonesia. Jadi moderasi beragama itu adalah cara pandang, sikap ya, perilaku beragama yang anti kekerasan, yang menghargai perbedaan, ya, yang menghargai diversity, yang juga menghargai budaya lokal. Jadi anti kekerasan, kemudian yang paling penting adalah komitmen kebangsaan. Jadi kita sebagai umat beragama harus menyadari bahwa kita juga adalah warga bangsa. Kita ini adalah warga negara Republik Indonesia yang beragama Islam, beragama Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Harus berjalan bersama-sama nih. Kita nggak boleh menjadi umat beragama tapi tidak menjadi warga negara yang baik. Atau menjadi warga negara tapi tidak menjadi umat yang baik. Dua-duanya harus berjalan. Nah, ini salah satu substansi dari moderasi beragama. Jadi visi kebangsaan itu, ideologi bangsa ini harus kita jalankan dengan baik begitu. Kemudian ya tentu anti kekerasan, ya tidak boleh ada kekerasan di negeri ini ya, terutama kekerasan atas nama agama ya. Jadi sangat tidak ditolerir oleh agama perilaku kekerasan itu. Kemudian ya toleransi tentunya ya. Jadi menghargai perbedaan, menghargai pendapat orang lain, bahkan menghargai pilihan keyakinan orang lain. Misalnya Anda kalau memilih agama yang non-Islam misalnya, Anda memilih agama Kristen, saya orang Islam harus menghargai pilihan itu gitu. Jadi menghargai pilihan, tapi menghargai ya tidak berarti kita membenarkan atau meyakini hal yang sama. Kita meyakini agama kita masing-masing, tapi menghargai pilihan keyakinan orang lain yang juga meyakini agamanya. Jadi saling menghormati, saling menghargai saja. Jadi kita bersama-sama jalan sebagai warga negara, bersama-sama menjadi warga negara yang baik dan umat beragama yang baik, tanpa kita harus saling mempersekusi ya, saling mendowngrade ya, atau saling saling menafikan eksistensinya. Nah, sehingga ya kehidupan kita sebagai warga bangsa di hadapan negara itu sama, equal ya. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali. Hak sebagai warga negara tidak mengenal perbedaan apapun, termasuk berlatar belakang agama tadi. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Kalau sejauh ini setelah program itu dilaksanakan Pak, seberapa besar sih dampaknya yang sudah terjadi gitu? Saya merasa mudah-mudahan saya tidak mengklaim ya, tapi saya kira seperti kemarin itu salah satu dampaknya dalam Pilpres di mana semua orang terlibat secara emosional ya dengan pilihan-pilihan yang berbeda, adalah sebuah momentum yang sesungguhnya sangat berpotensi untuk mengkapitalisasi segala sesuatu yang bisa dikapitalisasi, termasuk sentimen-sentimen agama. Tapi seperti yang saya katakan tadi, ternyata sentimen ini tidak di-capitalize, tidak kita dengarkan. Apalagi secara masif itu tidak. Menurut saya, ini salah satu dampak ya, salah satu outcome ya dari apa yang selama ini dilaksanakan oleh Kementerian Agama, oleh pemerintah, tentu bersama dengan masyarakat. Jadi karena ini memang merupakan program prioritas yang secara masif telah kita sosialisasikan, baik lewat struktur Kementerian Agama sampai ke tingkat kecamatan, bahkan sampai ke tingkat desa oleh penyuluh-penyuluh, maupun juga oleh masyarakat kita begitu. Jadi menurut saya ini mungkin salah satu dampaknya ya. Jadi faham keagamaan kita menurut saya juga semakin berkualitas ya. Semakin berkualitas dari sisi ya mungkin banyak hal yang bisa kita ketengahkan, yang bisa kita tunjukkan. Tapi secara mudah saya kira diukur adalah ya suasana kita berbangsa bernegara selama ini alhamdulillah
Beberapa tahun terakhir saya kira lebih tenang, lebih peaceful ya, lebih damai, lebih toleran, lebih saling menghargai, bahwa ada apa namanya peristiwa-peristiwa sporadis yang terjadi sekali-sekali. Saya kira di dalam sebuah negara bangsa yang sangat besar dan multikultural ini ya tentu sesuatu hal yang biasa saya kira ya. Jadi dampaknya menurut saya telah dirasakan oleh kita semua. Oke, Pak, kira-kira ya Pak, kalau dari Kementerian Agama sendiri, apakah ada program mungkin yang terbaru yang kemudian disinergikan dengan Ormas? Kalau boleh mungkin bocorannya. Misalnya ya, kita ada program keluarga maslahat. Dari LKK? Ya, bekerjasama dengan NU ya. Tahun lalu itu kita menjangkau bersama dengan teman-teman dari Nahdlatul Ulama itu 1 juta lebih. 1 juta masyarakat yang terjangkau. Beneficiaries-nya ya, sebagai penerima manfaatnya. Tahun ini juga kita targetkan sama. Kemudian dalam hal dakwah juga kita kerjasama ya dengan Ormas. Kita punya apa yang kita sebut sebagai Majelis Dai Kebangsaan. Itu utusan dari ormas-ormas gitu. Kemudian juga nanti KUA sebagai UPZ misalnya, menurut saya itu juga melibatkan ormas itu, melibatkan masyarakat juga. Banyak sekali saya kira ya. Jadi komunikasi kita dengan teman-teman ormas juga terus-menerus kita lakukan. Dan alhamdulillah sih saya kira salah satu yang menurut saya patut kita banggakan adalah hubungan yang sangat mesra ya, dan sangat produktif antara pemerintah dengan masyarakat ya, dengan civil society. Ya, dari ceritanya Pak Kamarudin memang terlihat Kementerian Agama sering sekali atau banyak ya bekerja sama dengan ormas Islam seperti NU atau Muhammadiyah. Apakah di luar itu juga melakukan kerjasama? Kalau iya, kira-kira organisasi masyarakat Islam apa yang selama ini? Sih, hampir semua. Ya tadi itu misalnya Majelis Dai Kebangsaan tadi kita membuat pelatihan dakwah. Itu melibatkan ormas, utusan dari ormas-ormas semuanya. Jadi bukan hanya NU Muhammadiyah saja, tapi juga ormas yang lain. Setiap tahun juga kita melakukan pertemuan dengan mereka, seperti yang sebentar ini insya Allah menjelang buka puasa kita bertemu dengan tokoh-tokoh ormas, ormas-ormas keagamaan yang diwakili oleh pimpinan-pimpinannya masing-masing. Dan itu hanya di level pusat ya, di level daerah juga sama. Kementerian Agama di level daerah, provinsi, kabupaten, kota juga sinerginya sangat produktif menurut saya. Dalam hal dakwah, dalam hal pendidikan, ya kan, dalam hal pembangunan kehidupan sosial keagamaan, saya kira cukup intensif lah sinergi atau relasi pemerintah dengan masyarakat. Kalau inisiatifnya biasanya dari mana Pak? Apakah dari pemerintah atau dari masyarakatnya untuk melakukan kerjasama? Ya, both side lah ya. Jadi kedua-duanya lah saya kira, karena kedua-duanya merasa saling membutuhkan. Ada mutual interest ya. Jadi ada share vision tadi itu. Ada visi bersama antara kita, sehingga ya kita saling mencari partnership ya untuk mencapai tujuan bersama tadi. Ya, meskipun antara Kementerian Agama dengan ormas ini melakukan banyak kolaborasi dengan bersinergi dengan kesamaan values itu, tapi bukan berarti mungkin tetap perlu ada peluang bahwa sebagai civil society ini boleh dong melakukan kritik gitu misalnya ke pemerintah. Ya boleh dong. Ini kan kritik itu kan sebagai apa ya, masukan ya, untuk kita melakukan introspeksi ya, untuk kita melihat apakah yang kita lakukan ini sudah benar apa enggak gitu. Jadi ukurannya sebenarnya di masyarakat memang. Jadi kita tidak boleh merasa apa yang kita lakukan semua itu sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu. Jadi kalau ada kritikan, ada saran, masukan, saya kira itu sangat positif saja, dan saya kira selama ini juga terjadilah gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang harus di apa ya, it's okay lah menurut saya, nggak ada masalah begitu. Oke Pak, terakhir
Kalau dari Bapak, apa harapannya mengenai kondisi ormas dan mungkin yang bisa dilakukan untuk Indonesia Emas 2045? Pertama, atas nama pemerintah ya, Kementerian Agama, tentu saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada ormas-ormas keagamaan kita ini yang telah secara fundamental berkontribusi dalam proses kita berbangsa bernegara, mencerdaskan anak-anak bangsa lewat lembaga-lembaga pendidikan, kemudian mencerdaskan masyarakat lewat lembaga-lembaga dakwah ya. Nah, kebetulan kita juga punya lembaga dakwah cukup besar, cukup banyak ya di Indonesia ini. Nah, itu juga ormas ya bersama pemerintah lah, Kementerian Agama. Jadi kita berterima kasih dan terus harapan kita agar kita pertama terus bersinergi, berkolaborasi. Yang kedua, kita harus bersama-sama membaca realitas perubahan zaman yang kadang-kadang lebih cepat daripada kemampuan kita mengantisipasinya. Sehingga ya memang kita terus harus membaca realitas, membaca literatur lah kira-kira begitu. Literatur, realitas kita baca, kemudian kita mengambil langkah-langkah produktif untuk bersama-sama berkontribusi membangun bangsa dan negara ini. Gitu. Baik, terima kasih Pak Kamarudin Amin atas pengetahuannya, atas sharingnya. Ya. Semoga bisa bermanfaat untuk masyarakat. Pak Kamarudin, saya Sarah Monika. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan ya Bapak. Terima kasih untuk waktunya. Baik pemirsa, itu dia perbincangan kita bersama Bapak Profesor Dr. Kamarudin Amin, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dari Kementerian Agama. Temanya tadi kita sudah berbincang mengenai ormas Islam sebagai infrastruktur sosial keagamaan untuk merawat kerukunan bangsa. Saya Sarah Monika, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di serial podcast selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.